Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Karismawati, NIM 14014189194. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan kepala sekolah untuk ujian tengah semester manajemen sekolah. Nah, di sini saya akan menyampaikan 3 poin dalam hal ini. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Menurut Yukel tahun 2009 halaman 279, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Yukel Gary tahun 2010 halaman 8 mendefinisikan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk memahami tujuan dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilaksanakan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Gary Yukel tahun 2010 halaman 4 merangkum beberapa definisi kepemimpinan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Hemphill dan Coates tahun 1957, kepemimpinan merupakan perilaku individu ketika dia mengarahkan aktivitas kelompok untuk mencapai sasaran bersama. Yang kedua, menurut Rauch dan Behling tahun 1984, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisasi untuk mencapai sasaran. Dan yang ketiga, menurut Jacobs dan Jacques tahun 1990, kepemimpinan adalah proses memberikan tujuan atau arah yang berarti yang kolektif dan menyebabkan adanya usaha yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, menurut Richards dan Eagle tahun 1986, kepemimpinan adalah cara mengkalkulasi visi, mewujudkan nilai, menciptakan lingkungan guna mencapai sesuatu. Dan yang kelima, menurut House et al. Tahun 1999, kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Poin yang kedua yaitu peran dan fungsi kepala sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kepala sekolah merupakan pemimpin dari suatu lembaga pendidikan, di mana keberhasilan dari suatu lembaga pendidikan tersebut ditentukan oleh mampu tidaknya seorang kepala sekolah sebagai pemimpin dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Aswarni Sujud mengungkapkan fungsi kepala sekolah antara lain, yang pertama, merumuskan tujuan kerja dan membuat kebijaksanaan sekolah atau yang disebut sebagai pemimpin atau manajer. Dan yang kedua, mengatur tata kerja sekolah yang mencakup mengatur pembagian tugas, wewenang, mengatur petugas pelaksana, dan penyelenggaraan kegiatan, yakni sebagai administrator. Dan yang ketiga, supervisi. Nah, supervisi kegiatan sekolah yaitu meliputi mengatur kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dan membimbing peningkatan kepemimpinan atau pelaksana yang disebut supervisor. Selanjutnya, setelah memahami gambaran awal tentang fungsi umum kepala sekolah, selanjutnya dalam buku Supervisor Behavior in Education, Ben Ang menyinggung fungsi pokok kepala sekolah, yaitu antara lain yang pertama, merencanakan rencana sekolah dalam arti menetapkan arah sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian. Yang kedua, mengorganisasi sekolah dalam arti membuat struktur organisasi, menetapkan staf beserta fungsi dan tugasnya. Dan yang ketiga, menggerakkan staf dalam arti memotivasi melalui internal marketing dan member, contoh internal marketing. Eksternal marketing maksud saya, mohon maaf. Dan yang keempat, mengevaluasi dalam arti melakukan supervisi
mengendalikan dan membimbing semua warga sekolah. Serta yang kelima, mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar peningkatan dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem solving, analitis sistem, serta menanggulangi konflik. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan mengenai kepala sekolah sebagai pemimpin dan supervisor. Nah, kepala sekolah sebagai pemimpin dan supervisor harus mampu melakukan kegiatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membimbing guru agar memahami secara jelas tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan aktivitas mengajar dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua, membimbing guru agar dapat memahami lebih jelas tentang persoalan kebutuhan murid. Dan yang ketiga, membantu guru agar dapat memahami lebih jelas masalah kesulitan belajar murid dan upaya mengatasinya. Yang keempat, membantu agar memperoleh kecakapan mengajar agar lebih baik menggunakan metode dalam pengajaran. Yang kelima, menyeleksi dan memberikan tugas kepada guru sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya. Dan yang keenam, membantu guru memahami menggunakan alat peraga. Yang ketujuh, membantu guru dalam menetapkan penilaian yang valid, reliable, dan objektif. Dan yang kedelapan, menumbuhkan moral kerja yang tinggi kepada setiap guru. Yang kesembilan, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja guru berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, nomor 10, memupuk dan mengembangkan hubungan yang harmonis di kalangan guru. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.